Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmainun dengan NIM 18472400029. Di video dalam beberapa topik sebelumnya, kita telah membahas secara mendalam perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, salah satu perbedaan mencolok dari dua jenis penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel dan pandangan mengenai jumlah sampel yang baik. Nah, pengertian populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan atau individu yang karakteristiknya ingin diteliti. Sugiono menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Nah, populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi keseluruhan karakteristik tik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek itu. Nah, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil secara representatif yang bersangkutan atau bagian kecil yang diamati. Nah, alasan menggunakan sampel yang pertama yaitu masalah waktu atau penggunaan waktu yang efektif. Yang kedua yaitu ukuran populasi atau agar populasi yang digunakan hanya yang ingin diteliti. Artinya, tidak semua populasi diambil atau yang berdampak saja. Nah, yang ketiga masalah biaya. Yang keempat percobaan yang sifatnya merusak. Yang kelima masalah ekonomi. Yang keenam masalah ketelitian. Nah, adapun langkah-langkah pengambilan sampel, yang pertama yaitu tentunya target populasi. Yang kedua mendaftar seluruh elemen atau unit populasi. Yang ketiga menentukan sumber informasi. Yang keempat menentukan jumlah anggota sampel. Yang kelima menentukan tes sampel. Nah, adapun di sini jenis dan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber daya sebenarnya. Nah, dengan memperhatikan sifat-sifat yang penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Nah, teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non probability. Nah, adapun di sini probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampel ini meliputi sampel random sampling, proporsional, adapun effective random sampling, dan adapun di sini disproportional stratified random sampling, dan area sampling atau sampling menurut daerah. Nah, adapun di sini non probability sampling adalah
teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, teknik sampel ini meliputi sampel sistematis, sampel kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Nah, jadi dalam penelitian kuantitatif tujuannya adalah generasi sekarang dapat generalisasi, sedangkan adalah generalisasi, sedang dalam kualitatif bisa berbeda. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil, dan sebaliknya makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasi atau diberlakukan umum. Nah, hampir bila keadaan populasi homogen atau jumlah sampel hampir tidak menjadi persoalan. Sebaliknya, jika keadaan populasi heterogen. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.